Selamat hari Kamis buat kamu yang paling manis. Wow. Yang manis. Tapi bukan gula. Lu tuh penyanyi bukan sih? Lu suka lupa lirik? Gak apa-apa kamu lupa lirik. Karena aku selalu inget kamu, yang penting aku gak lupa kamu sayang. Masih pagi juga Dewi. Buat sobat Ambiar, ini hari Kamis ya. Kalian berdua ini sebenarnya apa sih? Lah, Kenapa gimik sih? mulu. Gimik mulu. Saya mau lihat nanti setelah beres Hanya masa pura-pura idah. semata. Anakku, Halo. Riko loro ati, janji Riko mulayani. Wah. Ruang dikisih arep kenalan, wis kadung ati loro sesikan. Kenapa sih kamu selalu nyanyinya lagunya Loro Hati, Sakit Hati, Sakit Hati? Tahu nggak obat paling ampuh sakit Kamu hati selalu itu di apa? Instagram kamu makan malamnya sama perempuan terus. Mending aku makan sama perempuan atau sama laki? Sama perempuan dong, Wi. Itu kan temen aku, sahabat aku. Mending aku makan malam sama perempuan sama laki. Gak ada Ya, ceritanya. jelas lah. Sama Sayang, laki-laki. sayang. Gak ada ceritanya sahabat itu perempuan, sahabat laki-laki. Kalau udah punya pasangan gak pakai sahabat-sahabatan. Begini. Untuk segmen ini aku tidak mengizinkan dulu kakak marah. Tapi nanti setelah masa idah dia nyatain terus dia main lagi berdua. Oh, iya, Jambak. iya bener. Jambak. Amplong kan. Sabar dong, Wi. Hidup itu harus penuh dengan kesabaran. Gak ya? ada sabar. Hari gini gak bisa disabarin orang-orang semua. Sabar. Namanya hidup selalu ada cobaan. Sama seperti tema kita pagi hari ini. Apa sayang? Datang dan pergi. Ya. Tapi mungkin beda kalau kamu tuh nggak datang dan pergi buat aku. Kamu datang tapi tidak mau pergi Selalu dari pergi. pikiran aku. Wi, tapi kalau bintang tamu kita berikutnya, kita Iya. punya bintang tamu yang pertama dalam kehidupannya tentu saja kehilangan bukan hanya untuk bintang tamu tapi buat kita semua adalah satu hal yang tidak akan bisa kita indahkan ya. Kita tidak akan bisa tentu saja menghindari yang namanya kehilangan. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan bintang tamu kita yang pertama yang baru saja kehilangan adik tercinta beberapa waktu yang lalu. Ini dia. Tessa Kaunang. Selamat pagi Kak Tessa Kaunang. Selamat pagi. Silakan. Ini, aduh diantarnya begitu banget sih. Tapi terima kasih ya buat empatinya, buat semuanya. Karena memang ya memang itulah yang terjadi gitu baru-baru ini. Kak Tessa, kami di sini tentu saja mengucapkan terima kasih banyak Tessa Kaunang sudah hadir walaupun masih dalam masa berduka karena beberapa waktu yang lalu harus kehilangan adik tercinta. Kami segenap keluarga besar pagi-pagi Ambiar mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga Tessa Kaunang, keluarga selalu diberikan ketabahan, Amin. kekuatan dan juga penghiburan dalam masa-masa sulit seperti sekarang. Kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih banyak. Tessa. Sama-sama. Terima kasih kau udah menyempatkan waktunya ya. Makasih. Kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar, ini dia cerita dari seorang Tessa Kaunang yang harus kehilangan adik tercinta di tanggal 16 Agustus Betul. 2022. Betul. Hampir genap 1 bulan kehilangan adik tercinta. Udah 1 bulan, kalau 16 kan besok. Iya. Pas 1 bulan ya. Pas 1 bulan besok. Apa Ya. sih kak? Kanker liver stadium 4 waktu udah ketahuannya. Jadi memang agak terlambat sih ya bisa dibilang. Waktu ketahuannya itu awal tahun ini. Terus sudah terlanjur istilahnya ya, sudah terlanjur stadium 4. Jadi memang pengobatannya tidak bisa semaksimal yang harus diberikan gitu. Iya. Kenapa, ini yang menjadi pertanyaan kita semua, kenapa ada kata terlambat? Apa awal diagnosanya? Jadi gini, waktu awal tahun ini dia itu ada keluhan kayak buang air terus berdarah. Jadi dipikirnya itu ambeien. Nah pada saat itu jadi pengobatannya itu untuk orang ambeien. Mohon maaf itu keluar air kecil atau keluar air Buang besar. air besar. Oke. Buang air besar. Jadi dianggapnya, dia pikirnya dia mendiagnosa sendiri bahwa dia itu ambeien. Jadi dia mengobati sendiri, minta obat segala macam sampai herbal segala macam itu untuk orang ambeien. Nah, baru setelah itu jadi ya memang ya mungkin kita kalau yang namanya sakit itu ada yang dirasa sedikit harus segera diperiksa. Betul. Karena daripada sudah terlanjur. Jadi waktu diperiksa sudah diperiksa ternyata sudah terlambat, udah bukan terlambat ya maksudnya sudah menyebar. Pertamanya tuh tumor usus.
ada tumor usus. Jadi ada penyumbatan. Kenapa bisa sampai ada berdarah waktu keluar itu? Jadi karena ada tumor usus, dan tumor usus itu dipotong sebanyak 15 cm. Terus habis itu ternyata setelah diperiksa lagi ada kankernya, ada kanker liver, dan itu sudah sangat menyebar. Jadi udah stadium 4 gitu. Jadi awalnya memang mengasumsikan ya. Betul. Asumsi diri sendiri bahwa itu adalah wasir, kemudian pengobatannya Iya. wasir, tapi betul. ternyata salah. Salah. Harusnya Usia langsung berapa? berobat ketika sakit ya Kak. Di bawah gua satu tahun 44 jadi. 44 tahun. Sosok mendiang di mata seorang Tessa Kaunang. Ya, saya sama dia kan hanya beda 1 tahun. Jadi yang namanya masa kecil itu dilalui benar-benar sangat-sangat bersama-sama gitu ya. Saya bersaudara bertiga, yang satu lagi bedanya 10 tahun, jadi agak jauh. Nah, sosok dia sama saya itu ya Sahabat. enggak, waktu kecil tuh kita kayak anjing sama kucing, berantem Tom and berantem Jerry, ya. mulu ya, kayak Tom and Jerry gitu loh. Nah terus waktu seiring berjalan waktu, pada saat udah besar, ternyata memang adik saya ini, Genesis, itu adalah orang yang sangat handyman, terus sangat bisa membantu keluarga dalam segala macam hal. Kalau saya ada masalah yang menyangkut cowok, misalkan apa mobil mogok kah, atau misalnya saya ada keperluan, dia kan paling pinter masalah elektronik lah gitu. Jadi itu bisa dijadikan teman ngobrol, teman diskusi. Pada waktu kemarin saya ada masalah gitu sama mantan suami, dia kan pengacara juga, dia yang sangat-sangat membantu saya untuk melindungi saya di rumah saya, yang jagain rumah saya itu dia gitu. Jadi memang ya setelah besar kita kan ngerasain ya, memang namanya orang saling membutuhkan. Kakak adik itu pasti saling membutuhkan. Betul. Gitu. Berapa lama mendiang di rumah sakit sempat dirawat? 6 bulan dari 6 awal bulan tahun ya? itu Wow. sampai bulan Agustus. Tapi nggak pernah kena COVID ya Kak? Nggak ada kena COVID sama sekali. Cuman yaitu pada saat ketahuan awal tahun ini sudah stadium 4, dirawat, dan ya ternyata Bagaimana biaya pengobatan Kak? BPJS. BPJS. Ini pentingnya BPJS ya, bahwa Iya. kita sekali lagi selalu mengingatkan buat sobat ambiar di rumah pentingnya memiliki BPJS. Betul. Jadi jangan Cover gengsi. semuanya. Gitu. Itu sangat Ya, penting betul. banget Sangat menurut penting, saya. betul. Betul. Karena memang sangat membantu banget. Entah itu orang yang punya, apalagi yang tidak punya. Betul. Itu sangat membantu sekali Kita si sangat BPJS. setuju. 6 bulan di rumah sakit jelas bukan waktu yang sebentar, Ya. bukan hanya untuk mendiang tapi juga untuk keluarga yang Betul. menemani. Betul. Mental bukan hanya dia saja tapi juga keluarga yang menemani pun mentalnya pasti akan terasa sekali. Betul, iya betul banget, iya. Apa yang pernah terucap dari mendiang selama 6 bulan di rumah sakit? Apakah sempat pasrah, sempat Ada justru pesan dia terakhir putus lah, asa selain selama itu, 6 bulan? Adik saya itu sebenarnya seorang pejuang. Jadi dari awal dia sakit, dia memang berusaha untuk sembuh. Dengan yang pertama dia mau berusaha dengan mengobati dirinya sendiri kan. Tapi ternyata salah pengobatan. Terus habis itu dia masuk rumah sakit, dia keluar masuk rumah sakit, semua itu dia berharap untuk sembuh. Begitu juga kita keluarga, Ya, pasti. gitu ya. Jadi memang ada perjuangan dia untuk sembuh, tapi ya kita semua kan semaksimal mungkin membantu untuk bisa mendapatkan perawatan yang terbaik ya. Tapi mungkin Tuhan berkata lain gitu. Jadi memang ya terakhir yang saya ingat waktu dia masih bisa bicara pada saat di rumah sakit sebelum dia akhirnya meninggalkan kita semua, itu dia bilang semangat semua ya, jangan putus asa. Itu pesan terakhirnya? Iya, dia pernah sempat ngomong malah ini saya udah sembuh, saya mau pulang. Dia sempat ngomong begitu. Ternyata ya kita nggak tahu ya, ternyata mau pulang ke rumah bapak gitu. Apa dalam pikiran Tessa Kaunang ketika mendengar sang adik mengeluarkan kalimat itu, semangat, saya mau pulang? Ya sebenarnya sih apa ya? Ya buat saya agak aneh gitu, karena memang kita kan istilahnya yang sehat gitu. Kita yang sehat disuruh semangat sama orang yang sakit, itu menurut saya itu aneh gitu. Tapi memang ya kita keluarga berusaha untuk mendampingi dia,
untuk memberi semangat juga sama dia. Dan kita tahu dia ngomong, saya sudah sembuh, saya mau pulang. Kita tahu bahwa dia memang sudah sembuh di rumah Tuhan, dia sudah bahagia di rumah Tuhan. Dan Amin. Dan saya sama keluarga yakin dan percaya bahwa dia ini memang, adik saya ini memang seorang yang kuat, yang sudah berusaha berjuang sekuat tenaga untuk melawan penyakitnya sampai akhirnya dia selesai perjuangannya gitu. Adik kakak udah berkeluarga? Udah, punya anak 3. Ada 3. Apa yang paling dirindukan bersama adik tersebut? Ya itu tadi ya, maksudnya Berantem. enggak berantemnya kalau udah gede malah nggak terlalu ya, cuman penyertaan dia gitu loh, penjagaan dia, kebersamaannya dia tuh kalau misalnya nih ya, saya bilang nih, ayo kita makan, kita nonton sama keluarga, dia paling rajin ngajak anak-anaknya, jadi pokoknya bikin suasana rame gitu, kekeluargaannya itu memang besar gitu. Jadi saya juga kalau sekarang bukannya nggak ada ya kebersamaan kita, cuman memang kurang rame lah namanya. Biasa kan kita rame-rame satu keluarga, sekarang ada yang menghilang gitu kan. Jadi ya kebersamaannya itu kurang sih. gitu ya, Ada yang Kak. kurang, iya. Terasa? Terasa Sangat pasti terasa. Apalagi baru 1 bulan kan. Ya kita semua berharap bahwa kita berumur panjang. Amin. Tapi setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Kita buat apa umur panjang tapi kita sakit dan menyusahkan orang mungkin ya. Atau bahkan berumur panjang tapi tidak bermanfaat juga. Iya, buat apa? Jadi mungkin Tuhan bilang tugas adik saya di dunia ini sudah selesai. Yang selanjutnya untuk kita yang masih diizinkan hidup di dunia ini, ya kita berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat buat semua. Memanfaatkan sisa usia ya. Betul. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Tessa Kaunang, boleh silakan tanggapi. Permintaan terakhir Genesi kepada Tessa Kaunang sebelum meninggal dunia. Apa permintaan itu? Permintaan terakhirnya ya itu, karena dia punya anak-anak yang masih kecil, ya kita sebagai keluarga menjaga anak-anaknya, membantu supaya hubungan kekeluargaan ini tidak ada terputus, karena memang ya kita tetap keluarga, mau kayak apa juga kita gak bisa kan yang namanya hubungan keluarga itu tetap. Jadi walaupun ayahnya sudah tidak ada, tetap kakak bisa Betul. berperan sebagai orang tuanya buat Usia berapa anak-anaknya saja ya mereka? kak. 10, 9 sama 5 tahun kalau nggak salah. Iya. Masih kecil ya? Masih kecil ya, saya masih punya adik ipar yang memang masih tetap ada bisa kontak gitu kan. Cuman memang beda, memang pasti beda suasananya dengan adanya adik saya dan tidak ya kan. Anak-anak ini sangat dekat banget sama adik Tapi saya. kakak tahu nggak, mohon maaf nih kak, pasti kan bukan hanya secara fisik aja capeknya yang ngurusin orang sakit, pasti kan. Betul, ya. Tapi untuk biaya dan yang lain-lain itu apakah juga dibantu adiknya gitu? Ada ya. Atau memang tanggung jawab kak? Oh enggak, jadi memang banyak sekali orang-orang baik di dunia ini ternyata. Masih banyak sekali betul, orang baik yang dan juga peduli sama keluarga kami. Iya. Kebetulan kan keluarga saya, adik saya ini kan pendeta, mama papa saya ini pendeta. Jadi banyak banget juga keluarga yang bantu, teman-teman yang bantu, meskipun kita juga sangat diringankan dengan BPJS, tapi banyak juga yang peduli gitu loh. Oke, Tessa Kaunang, orang tua masih ada? Ada, justru masih Dua-duanya, sehat, Kak? iya puji Tuhan. So, kita tahu kehilangan terbesar di dunia ini adalah ketika orang tua kehilangan anaknya. Anaknya. Iya betul. Bagaimana penerimaan mereka, bagaimana mereka menyikapinya? Ya mama papa itu ya kayak tadi Dewi tadi bilang, jadi memang kita juga melihat bagaimana perjuangan adik saya untuk melawan penyakit itu, untuk berusaha berjuang supaya sembuh gitu ya. Kita melihat banget gitu. Dan kita juga berharap sebenarnya untuk bisa sembuh. Pasti. Tapi kan kita nggak bisa memaksakan keinginan kita. Kita harus
bisa menghadapi kenyataan yang ada gitu loh. Ya intinya gitu sih, saya mau pesen buat semuanya, kalau ada rasa sakit sedikit langsung deh periksa. Jangan berasumsi sendiri Betul, gitu ya Kak. daripada nanti terlanjur, tiba-tiba sudah jadi gawat, malah lebih nggak enak gitu. Iya. Apapun itu, Pasti. sekecil apapun itu. Besok genap 1 bulan kepergian dari mendiang. Kehilangan duka pasti masih terus perasa sampai sekarang ya. Masih. Cuman ya begitulah ya, karena mungkin kita keluarga sudah menerima dengan Ikhlas. lapang dada, dengan ikhlas. Jadi ya mungkin kesedihan itu nggak boleh terus-terusan ada di dalam hati kita. Life must Ya, Tidak boleh betul. berlarut-larut ya. Karena kalau kita berlarut-larut di dalam kesedihan, kita ya itu nggak bisa maju, nggak bisa bergerak. Kita malah sakit. Betul. Percaya saja Jadi, bahwa itu rencana Tuhan betul. yang baik. Makanya ya kita keluarga ini sampai sekarang kita bersyukur bahwa kita tetap bisa menjalankan semua kegiatan kita Iya. dengan badan yang sehat, Iya. dengan pikiran yang jernih gitu ya. Karena memang pasti semua dikuatkan dari Tuhan. saling menguatkan satu sama lain Iya. karena kita juga manusia yang memiliki rasa Betul. sedih, kecewa dan juga amarah. Andainya seorang Tessa Kaunang bisa berbicara sekali lagi dengan adik tercinta, Mau ngomong. apa yang mau disampaikan to your lovely brother untuk adik tercinta dari Tessa Kaunang? Buat adik saya, Genesis yang sekarang sudah berada di rumah Bapak, saya mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah kamu buat di dunia ini. Kita nggak pernah bisa melupakan apapun yang sudah kamu lakukan buat keluarga. Kamu adalah orang yang hebat, kamu adalah orang yang kuat, kamu adalah pejuang yang luar biasa buat keluarga. Dan keluarga tetap akan selalu ingat kamu sampai kapanpun, karena memang kamu adalah pionir di dalam keluarga untuk membawa kita semua ke jalan Tuhan yang memang semakin dekat sama Tuhan. Dan pastinya segala sesuatu itu bisa kita lewati bukan karena kita sendiri, tapi karena kita keluarga dan saling menguatkan. Itu aja buat Jen. Dan terima kasih buat semuanya Jen. Saya yakin sekarang kamu sudah bahagia di rumah Tuhan, sudah sehat, sudah nggak sakit, sudah sembuh, sudah bahagia, udah senyum, pokoknya udah semuanya deh. Itu aja. Kamu begitu tegar Tessa Kaunang. Makasih. Kita berharap ketegaran, kekuatan seorang Tessa Kaunang ini bisa menyebar juga untuk Sobat Ambiar yang baru saja kehilangan. Bahwa tentu saja tidak Semua ada harus yang kuat, abadi. semua harus kuat. Ya. Dan tentunya berita duka tidak ada cara terbaik untuk menyampaikannya. Tapi ini adalah cara terbaik untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada yang abadi. Ya, betul. Tapi kalau berbicara keabadian termasuk juga dengan siapapun kita hidup, mereka akan datang dan juga pergi, termasuk juga pasangan. Tapi ada satu kabar terbaru dari seorang Tessa Kaunang yang berhubungan dengan pasangannya. Kita mau lihat artikel Tessa Kaunang, boleh silakan tanggapi artikel yang satu ini. Ini gue ngebacain saudaraku sendiri ya nih. Pernah ajak Tessa Kaunang rujuk, Sandy Tumiwa dicuekin gegara harta. Jadi betul, Bener Sandy gak Tumiwa sih, tuh pernah Kak? ngajakin balikan apa gimana sih Tessa Kaunang? Nah, coba cerita deh. Ceritain dong Kak. Gimana sih? Sekarang Kakak harus senyum. Iya, Harus bahagia. Dari tadi juga kita harus senyum. Kalau Betul. enggak kan semua. Apakah mantan itu membawa Kakak senyum? Mantan yang mana? Sandy Tumiwa. Mantan yang mana? Sandy Tumiwa. Cuma satu juga mana itu. Ya, jangan ngantuk lu. Bukan, lagi merhatiin. Begitu Perhatiin. enak gaya ngomongnya tuh. Ya yang nggak, ngomongnya biar lu kata dikira satu. kerja lu ngomong juga. Nanya apa ya kan? Tadi yang nanya bertiga aja nih nggak ngomong. Gimana Ini Tessa juga tumben Kaunang? nanya. Biasanya kita berdua serangkai. Gimana jadi Sandy Tumiwa pernah ngajakin balikan? Iya. Kapan? Oh iya? Masih Kalau ada tuh seger-seger WA-nya. baru mulai. Masih ada WA-nya? Iya, dia lewat WA. Ya gini ya. Saya ini sama Sandi ini sudah tidak ada hubungan apa-apa. Tapi masih baik kan Kita Kak? Enggak juga. Iya, enggak lah. Pokoknya saya mau ada komunikasi cuman karena anak. Jadi kalau dia bilang mau jemput anak gitu ya, baru saya akan tanggapi. Tapi selain daripada itu enggak ada. Betul. Nah, ini juga ya, saya tuh Ngomong mau dong gitu bagus. kadang-kadang ya orang tuh ya netizen dengar netizen. Ya, kenapa netizen?
Netizen, besties. Orang udah-udahan. Jangan dipaksa suruh nyambung lagi. Rajak rujuk. Mendingan begini deh. Mendingan daripada ngurusin kita, ya kan? Coba deh Neti itu ngurus diri Neti sendiri. Kira-kira bagaimana kalau Neti di posisi habitat? Kak, emang tapi bener ya kalau Kak Sandi itu ngajakin kakak balikan? Ya gini lah, kalau ya nggak ngerti lah ya maksudnya gimana ya, mungkin dia kan udah nggak sama yang kemarin lagi ya kan, sendiri lagi. Yang kemarin gitu. siapa? Itu yang kemarin yang pernah jadi bintang tamu kita juga, King. Iya. Oh, Udah enggak. Oh, wis. Udah enggak, karena masih ada status pernikahan atau apa gitu. Cerah. Lu jauh Pendek banget lu ngomong, Wih. Mohon maaf diduga ya, mohon maaf. Datang aja ke sini nanti klarifikasi Enggak, ya. tapi gimana Nggak pernah nonton gosip, tanggapannya Tessa dengan WhatsApp ngajak balik lagi? Nggak ada gue tanggepin. Sama sekali. Apa Enggak lah ya. kalimatnya apa Sandi Tumiwa WhatsAppnya? Yang pertama dia Yang pernah ngomong. balik lagi yuk, Yang. Iya Gitu. kita Yang balik lagi yuk, Yang kita manggilnya ini apa yuk, sih, Beb atau Yang, Kak? Manda kan. Oh, Manda. Kan anak-anak manggilnya Manda Panda kan. Mama Manda apa Mama Panda gitu kan. Bilang apa Panda ke Manda? Manda, iya Manda, kita ini yuk, kita apa sih lupa gue, kita Rujak lagi yuk. enggak, yang terakhir yang dia ngomong kita rujuk lagi yuk, itu terakhir, ada lagi tuh sebelumnya, ayo kita ini lagi lah, bersatu lagi lah istilahnya supaya kita bisa kaya bareng, katanya tajir bareng, kata dia gitu. Lah ada hubungannya apa ya sama Kamu kayak balas gitu? gak ketika dia ngajak rujuk? Kamu Ya balas nggak? enggak ada satupun yang gue bales. Karena apa? Karena tidak ada masalah komunikasi untuk anak. Kalau ada komunikasi masalah anak, Baru kamu baru balas. gue bales. Apa alasan menolak? Emang sudah tidak bisa membuka Yang gak hati? enak saya ilfil kalau belum ayo kita balikan, kita mau kaya bareng. Maksudnya? Ya kita nggak pernah Bukan pertanyaan kenapa. Rasain dulu deh. Jangan ditanya kenapa. Coba tanya sama dia nih. Makanya nikah Coba dulu suruh biar tahu balikan, rasanya. coba Ini sama nggak dia. pernah pertanyaan lu aneh sih, Rian. Aku nanya, apa alasan tidak mau rujuk, tidak mau Ya laki menolak? aja nggak Ya mau apalagi alasan, perempuan. gimana sih feeling udah nggak ada. Nah itu kan jawaban. Meskipun ada anak tapi kan bukan berarti feeling tetap ada. Tapi ini ada alasan ini nggak misalnya ya? Karena enggak sekarang aku lebih bisa berkarya Atau kakak- sendiri, atau secara kakak- materi merasa lebih mandiri. Atau kakak sudah Bukan, aku punya yang rasa- lain sehingga kakak menolak cinta mantan suami. Tapi aku rasa sih Tessa kayaknya udah cerita waktu itunya tuh udah terlalu ini ya. Apa iya maksudnya gini apa Proses ya? itu tuh. Iya pokoknya intinya udah nggak ada feeling lah, itulah intinya Nah lah. itu bedanya laki-laki dan perempuan, Say. Kalau perempuan itu kan pakai perasaan, jadi ketika dia sakit dia untuk ketemu ataupun untuk bersatu lagi kayaknya Tapi Dewi lu kan ini kan? nggak pernah balikan sama mantan kak. Kalau Jangan, Dewi nggak boleh balikan sama mantannya. Mohon doa restu ya kak. Mohon doa restu mereka mau bersatu. Mohon doa Yang restu. sama yang mana? Ini Rian Ibrahim dan Dewi Persik. Mohon doa restu ya. Tessa mau Kaunang. bersatu. Nanti sumbang tenda buat kami berdua ya. semuanya tenda. Saya dengerin baik-baik kalau kamu kayak gitu tuh sama aku terutama pasti aku anggap bercanda, kamu nggak itu serius. bintang tamu tenda. Semua bintang tamu tenda, semua bintang tamu Iya tenda. kesannya kayak Dewi Persik Kesannya nggak kayak kayak. gini. Tenda Gini. satu tendean Dewi Persik Kamu bisa. mau serius yang langsung kawinin? Pergi sama Kiwil kalau gitu langsung tuh. Kalau aku orang-orang mau bercanda. Tapi kami Gampang pun, aja. kami di sini memohon doa restu pemirsa seluruh pecinta pagi-pagi ambiar. Kami mohon doa restu semoga sampai hari H diberikan kelancaran, kemudahan. Buat siapa? Mudah-mudahan nanti lamarannya insya Allah di Jember. Iya di Jember. Akhir tahun Rencananya ini seperti Rian itu. Ibrahim dan Dewi Persik mudah-mudahan lancar. Amin. Untuk itu, Mereka yang diomongin aja Ya, bingung. Katanya untuk di Jepang gimana sih? Ya untuk itu pemirsa mulai hari ini kita buka kantong pundi-pundi di bawah. Lu pikir poin buat Rian dan DP gimana sih? Tolong sumbangan. sumbangan banjir kali. Kita kayak butuh Sumbangan sumbangan banjir banget. kali ya. Sumbangan saya buat pernikahan kita, Say. Dan insya Allah nanti di Osaka Jepang akan engagement. Ya. Silakan sumbang kami, nomor rekening ada di bawah sini. Terima kasih banyak untuk Lu sumbangan. gimana sih mau kawin apa buka amal sih? Apaan enggak? Oke, Kak Tessa Kaunang. Tapi kalau menurut Tessa Kaunang, Sandi Tumiwa yang sekarang itu orangnya kayak gimana? Aduh. Aduh gue. Maaf, kita nanya sama Tessa Kaunang. Dia kan saudaranya. Ini kan saudaranya. Ini kita nanya Tessa Kaunang. Tesi diam dulu dong. Apa? Ternyata sepupunya Bilang gua Kak bilang Sandi sepupu nggak gue. pernah ngakuin loh. Di? Nggak, waktu jadi bintang tamu nggak ngakuin. Dia ngaku-ngaku justru malah. Mbak, ini ya nanya. kan?
Coba Ya ayo gimana, dong Kak nanya Tessa? Tessa Kunang diam dulu. Ya, apa ya, kalau buat saya gini loh, saya itu berpikir bahwa yang namanya rekam jejak digital itu kan akan ada sepanjang masa gitu. Saya berharap bapaknya anak-anak ini jangan berbuat yang aneh-aneh, kok sekarang makin aneh gitu kan, malu dong sama anak-anak nanti. Mungkin biar gitu dapat loh. perhatian dari kakak. Ya cari perhatian yang bener aja gitu loh, maksudnya sampai sekarang apalah gitu Nasi loh. berlian Emang, gitu ya emang kak. anehnya kenapa, Kak? Ya masa mesti saya ngomong, buka aja YouTube atuh. Oke, Ya oke. kan? Mungkin job kali Kak, itu kan Iya, job pekerjaan buat mungkin. nyari job buat apa segala macam. Biar kakak terhibur. Iya, jadi kenapa? Ya maksudnya gini lah ya, Apa? intinya ya gitulah, makanya nggak ngerti ya, kita setelah pisah sekarang sudah 8 pisah. tahun pisah ya kan. Mama juga. Makin kelihatan aslinya saya bagaimana, dia bagaimana gitu kan. Ya kan kelihatan Maksudnya gimana? dong. Gua makin waras, dia Spesifiknya makin begitulah. Guys, orang tuh kalau Oke. udah bercerai itu akan kelihatan mana aslinya guys. Tuh guys, Ya, sabar, dengar ya. nih yang Ya, cerai udah ya 3 kali juga apa 5 sih. kali? Amit-amit cabang bayi kak, jangan sampai 5 kali kak. 3 kali. Dia ngomongin 3 maka. kali kak. Oke, buat Tessa Kaunang, singkat pelajaran hidup setelah akhirnya sekarang sendiri, kemudian juga tentunya melihat masa lalu. Apa pelajaran hidup yang bisa diambil dari seorang Tessa Kaunang? Pelajaran hidupnya bahwa kalau kita merasa kita di jalan yang benar, jangan pernah takut gitu. Kayak sekarang saya itu pisah sama bapak ya anak-anak, saya bersama anak-anak sampai detik ini kami bahagia, kami bisa hidup sehat sampai sekarang, itu bukan karena manusia. Tapi bukan karena saya juga, semua kan karena Tuhan Tuhan. dikasih kemampuan Betul, ya, Kak. dikasih kemampuan. Jadi kalau misalnya sampai kata ya bapak ya anak-anak, oh kita bareng karena tajir bareng. Enggak bisa, semua itu karena Tuhan. Jadi makanya jangan ngajak gua tajir bareng, jangan, gua maunya sendiri. Mau Jadi sendiri lebih baik kaya. tajir sendiri ya. Tapi Mau kaya begitulah sendirian. kehidupannya. Kehidupan juga seperti jalan. Kadang jalannya berliku, kadang jalannya mulus, kadang tidak mulus. Tapi ingat bahwa Tuhan akan selalu menerangi jalan kita. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Bukan tempat untuk hentikan langkahku. Bisa sudah semua berlalu. Sobat Ambiar, datang dan pergi begitulah kehidupan, termasuk bintang tamu kita berikutnya, seorang penyanyi yang beberapa waktu yang lalu juga harus kehilangan ibunda tercinta. Di Pagi-Pagi Ambiar, siap berbagi cerita dan juga mengingat kenangan bersama ibunda tercinta. Ini dia Ressa Herlambang. Bentar ya kak. Selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi Ressa Herlambang. Silakan. Tentu saja kami di sini mengucapkan terima kasih banyak Ressa karena sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini walaupun dalam masa berduka, tapi kami tentu saja keluarga besar Pagi-Pagi Ambiar mengucapkan turut berbelasungkawa atas kehilangan ibunda tercinta. Semoga keluarga diberikan ketabahan, kesabaran dan insya Allah almarhumah husnul khotimah. Amin, ya Rabbi. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih banyak. Ya. Sehat kan ya? Thank you, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sehat. Satu kata yang bisa menggambarkan almarhumah untuk seorang Ressa Herlambang. Nggak ada Ressa Herlambang kalau nggak ada ibu, mama ya. She's a very apa ya, yang cetak dia lah. Dan yang mau jadi aku seorang penyanyi adalah dia. Karena semuanya, the whole things, sampai kalau syuting pun biasanya dia yang repot. Jadi Ressa Herlambang kayak orang bilang Justin Timberlake Indonesia, semua dia all set adalah dia. Jadi I lost my mommy, I lost my mentor, I lost my the whole thing for my whole life. Like karir Ressa itu ya dia. Jadi Ressa Herlambang is nothing tanpa dia. The time, the money, the everything. So tadi juga biasanya kalau aku syuting dan Mom, I'm here in Pagi-Pagi Ambiar, so I'm like okay. Biasanya dia yang paling repot itu. So she's your She's everything. my everything, not just only my mom, tapi dia, ya Ressa Herlambang ada dengan teman-teman dan semua like musik dan semuanya, tapi dia yang cetak Ressa Herlambang. I want you to be a singer, Ressa. That's it. Kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambiar di rumah. Duka yang mendalam bagi seorang Ressa Herlambang dan juga keluarga ditinggal ibunda tercinta. Yes.
Harus berduka cita ya. Thank you Kak, thank you. Saya ingat di bulan Juli, Ressa Herlambang pernah posting di Instagram, Iya. minta doa dari teman-teman untuk kesembuhan Bunda tercinta. Ya, Sakitnya sakit apa kalau boleh tahu? pas 3 tahun lalu tuh, kalau nggak salah pas COVID, tahun first time COVID datang. 2020. Iya 2020 Kak, 2020. Dia bleeding, banyak banget bleeding. Tapi semua everything okay. Maksudnya nggak pernah sakit sebelumnya atau apa segala macam. Aku bawa ke rumah sakit di daerah Pondok Indah. Ternyata aku ketemu di sana ada profesor, dia bilang your mom cancer stadium 4 B1 dan mungkin hanya bertahan 4 bulan. Itu kayak aku kayak di Itu sama sama gue, jadi udah stadium 4 dan ketahuan. dari situ mama nggak mau di kemo karena basicnya dia kan pekerja ya, dia aktivitas terus, jadi dia apa namanya alternatif dan segala macam sampai di tahun kedua ternyata memang kita decide anak-anak untuk mam please kamu buy rumah sakit, jadi secara medical gitu ya. Jadi ya di situ sampai tahun terakhir pertama, tahun ketiga tahun ini dia masih fight sampai dokternya bilang gila mama kamu, karena dia masih berpikir anaknya, cucunya sampai dia masih terakhir nggak sadar diri. Dia cuman bangun, dia cuman nanya, pertanyaan dia cuman gini, singlemu kapan keluar, video klipnya siapa, modelnya siapa, bajunya pakai siapa, itu dia. Sampai itu. Apa dalam pikiran kamu, almarhumah sedang sakit, tapi yang ditanyakan adalah single kamu kapan gitu. keluar? What's on your mind? Apa dalam pikiran kamu? Makanya Ressa kehilangan bukan sekedar banyak di seluruh dunia orang kehilangan orang tua, dan itu pasti orang tua pasti akan pergi kan. Tapi buat Ressa jadi aku nih kayak hari ini syuting terus melakukan aktivitas kayak ngambang dan semuanya tuh biasanya dia. Jadi dia kalau aku mau nyanyi dia Ngurusinnya. bukan hanya ngurusin, enggak, dia cek naik pesawat apa, IO-nya siapa, ininya apa, lagunya apa, lagu ini kamu harus pakai baju ini, dancernya Bukan ini. manajer berarti? Enggak manajer, tapi yang cetak Ressa adalah dia. Wow. Jadi kalau dia nyanyi kamu segmen berapa, ini apa segala macam, the whole things. Dia urus semuanya. Ya memang dia. Jadi justru banyak teman-teman, Ressa kan termasuk orang yang cukup introvert dalam berteman gitu ya, maksudnya nggak terlalu yang bergaul. Jadi yang teman-teman yang banyak berduka juga sebetulnya kayak di entertain justru kenalnya mama, Mimi, Bang Alvin Adam, Mami Ina, semuanya kalau ketemu Ressa pasti yang ditanya adalah mama apa kabar. Karena terjun Jadi malah aku langsung. bilang kenapa nggak ditanya, yang ditanya bukan aku, malah yang ditanya almarhum. Karena begitu dekat. Karena memang dia yang dekat, memang dia yang terjun. Ressa, ketika mama almarhumah sempat pada awalnya didiagnosa kanker stadium 4, mama sempat bilang apa? Dia sempat diam nangis, dia hanya bilang cucu-cucu mama bagaimana, ini bagaimana. Dia jadi nggak mikirin dia, jadi dia hanya mikirin ini gimana setnya anak-anak, ini gimana setnya ini semua cucu-cucunya. Sampai aku sebelum dia meninggal dia tuh cuma minta kertas sama pulpen, oret-oretan, tapi oret-oretan itu udah nggak jelas gitu. Apa isinya? It's like, can I show it? Yes. Jadi kayak dia oret-oret something yang oh my god. Oret itu coret-coret. Oret-oret tuh Meninggal itu. ya, Mas, ya? Iya sebelum meninggal Kak, sebelum meninggal. Kertasnya masih disimpan sama Ya, Ressa. sorry aku nggak bawa, tadi aku mau bawa aku di Nggak ada. Ya udah catat dulu nomor telepon biar. Kurang lebih isinya apa? Jadi hanya kertas di coret-coret aja. Mungkin dia mau nulis something karena udah nggak bisa, Pas jadi lagi dia sakit. hanya itu 5 jam sebelum dia meninggal. 5 jam sebelum meninggal. Ressa, tapi kankernya sendiri itu kanker apa ya? Cervix. Cervix ya? Cervix. Sudah berapa lama Kak mengidap itu? Aku baru tahu Kak pas itu dia didiagnosa. 2 tahun yang lalu. 2020 itu ya. Apakah? Sebelumnya nggak ada, oke aja. Oke, kemudian pengobatan alternatif, lalu masuk rumah sakit, akhirnya awalnya menolak kemo. Kemudian apakah Akhirnya jadi sempat kemo. kemo? Kemudian selepas kemo,
1 putaran atau berapa putaran yang dilakukan? Sudah beberapa hampir 3 kali putaran. 3 kali 3 putaran. kali. Setelah Ada 3 kali sinar putaran, dan scan something like that. apakah sel kankernya masih dinyatakan aktif atau sudah tidak aktif? Dan sayangnya Sempat dinyatakan sembuh kan? enggak. Oh iya, di alternatif dinyatakan sembuh sampai kita tuh potong kambing 2 gitu. Terus pada kita waktu kasih ke anak pengobatan yatim. alternatif. Iya. Karena saking happy-nya ya, Pasti. excited mama seorang ibu sembuh, kita potong kambing, kita kasih anak yatim, ternyata begitu lagi dan ternyata sudah ke ginjal, sudah ke paru, sudah ke lambung, komplikasi. udah semuanya di situ Sama mungkin. kayak Jadi adik. akhirnya dokter bingung mau apa dulu yang diobatin, apakah kansernya, apakah ginjalnya atau ke paru karena sudah Iya, betul, Yang kakak tahu ketika pengobatan alternatif itu apakah minum jamuan? ya ada kayu bajaka, semuanya diminum. Ya, ketika di rumah sakit sebelum akhir hidupnya, berapa lama sempat dirawat secara intensif? Harusnya mama ICU. Cuman papa decide untuk mama pulang. Karena dokter cuman bicara sama aku, Resa, aku cuman ngomong 2. Your mom die from the hospital atau die from the dignity from the house. Atau berdampingan gitu ya, dari rumah dengan pengajian atau mau dari rumah sakit. Karena ICU juga nggak bisa do everything yang maksimal, hanya membuat proses mungkin dia lama. Jadi akhirnya papa memutuskan di rumah untuk pendampingan, bisa panggil anak yatim, bisa apa untuk ibaratnya, karena dokter bilang yang dibutuhkan mama saat ini adalah doa dari kalian, family dan orang-orang yang terbaik. Kalau secara medicine, dokter bukan angkat tangan ya, tapi secara keilmuan kedokteran ini udah kayaknya Badannya udah penuh dengan, udah nggak bisa melakukan dimasukin yang obat bisa apapun baik ya, Kak, pastinya ya, tim tetap. dokter juga ya. Ya. Berarti mengembuskan nafas terakhir di rumah. mengebuskan napas terakhir di rumah, dan 3 bulan mama kritis itu Resa nggak ambil everything kerjaan. Cuman takut kehilangan momen, Kak. Cuman takut kehilangan momen, maksudnya ya, Nungguin gitu ya. bukan kita nggak mau rezeki, tapi uang bisa dicari. Tapi Betul. kehilangan momen seorang kita mendapat Iyalah. Minggu Batam, Resa akhirnya minggu ke Batam karena harus ada kerjaan yang harus Resa datengin ke sana. Aku ke Batam, Mama cuma ketemu, Ma aku mau ke Batam, doain segala macam. Dia cuma begini, minta uang. Kebetulan aku di dompet cuma ada 70.000, aku nggak ngambil cash, aku nggak ada cash. Nanti aku transfer aja, nanti papa ini. Dia cuma gini, Tapi udah nggak bisa ngomong ya? nggak bisa ngomong. Itu terakhir dia sadar. Minggu sore dia minta pergi sama papa, dia jalan keliling komplek, katanya isi mobil tuh dipegang semua. Video call. Aku sempat marah sama papa, kenapa mama jalan-jalan? Karena kondisinya sudah tidak bisa jalan. Dia minta jalan. Dia jalan keliling komplek, dia pulang. Terus tengah malam jam 1, jam 2, papa kasih minum. Sampai papa bilang jangan minum terus dong, Ma, istirahat. Terakhir dia ngomong, besok mama nggak minum lagi, Pak. Dan besok akhirnya mama sudah tidak sadar sampai Selasa beliau meninggal. Resa berada di samping Aku almarhum. akhirnya berada di samping almarhum, jadi aku dapat tiket, aku cari flight pagi nggak bisa, aku cari flight sore nggak bisa, semua flight aku cari, nggak dapat. Sampai aku udah sore, aku sampai di rumah, aku ngaji sebentar, aku yasin, aku minta sama Allah yang terbaik, ya Allah, Mama Resa ikhlas, kalau Mama mau pergi Resa ikhlas, yang terbaik. Dan you done everything to us, semua perjuangan sudah kamu lakukan. Thanks Mami for everything you done to me, gitulah. Buat anak-anak, buat keluarga, buat cucu. Thank you so much. Mama kalau mau pergi, Mama pergi. Kita ikhlas semua. Terima kasih buat semua perjuangan dan cetakan ini. Jadi udah habis itu aku bacain ayat kursi. Aku minta sama Allah, ya Allah, semoga ini jadi doa terakhir buat aku dan dikabul. Dari semua doa aku nggak minta apa-apa. Mudah-mudahan ada satu doa sebelum aku meninggal. Doa ini aja yang dikabul. Mamaku husnul khotimah bisa pergi. Abis itu beliau menarikan napas, dia pergi. Ya mudah-mudahan Allah Amin, ijabah amin, doaku. amin. Sorry. Gak apa-apa, ini So sorry. menangis Ya. sesuatu yang lumrah. Ya, dan kami Ya, pun juga wajar. merasa kesedihan yang begitu mendalam sekali. Ya, so sorry. Saya juga orang yang kalau syuting saya selalu minta doa ibu saya. Iya. So terkadang saya selalu berpikir, what if apabila ibu saya tidak ada? Kepada siapa saya minta doa? That's Kak, sampai kalau aku pergi kan selalu mah doain Resa. Buat teman-teman di rumah juga ya, mungkin selagi masih ada orang tua, please. Aku kemarin pergi, kita mau punya barang apa, kadang suka aku mau bag ini, mau itu apa segala macam. Kita datang ke mall, aku kemarin datang ke mall, jalan
ini bag kesukaan dia. Walau even kita bisa beli 1 kontainer pun kita nggak bisa beli lagi buat dia. So that's yang dibutuhkan dia adalah doa. Jadi buat semuanya kalau masih punya ibu itu surga lah. Dan pengen banget sih masih bisa cium tangan pergi. Tapi Resa tentu saja ini juga menjadi apa ya, kenangan, bisa jadi kenangannya pasti kenangan sih, tidak akan pernah bisa dilupakan bahwa tidak semua orang bisa menyaksikan secara langsung kepergian orang tercinta di hadapan mata. Ketika itu menemani Alhamdulillah Dalam semua. proses sakratul mautnya. Alhamdulillah. Apa dalam pikiran kamu ketika beliau almarhumah mengembuskan nafas untuk terakhir kalinya di hadapan Aku Resa seperti orang gila, Kak. Jadi begitu mama itu habis aku baca ayat kursi, mama masih mungkin nafas sudah di sini. Aku cuman berbicara sama, ya mungkin ini pribadi aku ya. Aku cuma bilang gini, ya Allah, ya assalamualaikum ya malaikat maut, jika engkau ada di sini tolong cabut nyawa mamaku dengan baik dan benar, jangan tanpa sakit ya Allah, aku mohon kepadamu. Dan aku mohon ya malaikat maut, mudah-mudahan doaku dikabul. Aku mohon sekali. Aku cuma ngomong gitu. Aku juga cuma ngeliatin ke atas karena aku percaya setiap orang mau pergi pasti ditemani. Dan aku berterima kasih kepada Allah dan Tuhan yang memang sudah memberikan yang terbaik. Dan Mam, kamu gak sakit lagi. Aku yakin Mami udah sehat di sana. I love you, Mama. Apa perubahan pasti jelas ada, tapi yang sangat terasa sekali ketika sudah ditinggalkan oleh ibunda tercinta. Oleng, Kak. pasti. Oleng banget. Dan ya gini, biasanya dia yang udah syuting Mas, segmen berapa Mas? Berkekuatan itu sudah tidak ada ya. Itu ya. oleng lah. Sampai tadi dengar cerita kakak aku di depan juga apa ya, masih Yang adik kakak aja kehilangannya segitunya, apalagi ini kehilangan ibu gitu. nggak bisa diungkapin lah pasti. Dan apa ya, hormat akulah terbaik untuk seluruh ibu di seluruh dunia dan sungkem Resa untuk seluruh ibu di seluruh Indonesia. Karena aku udah nggak punya ibu, jadi hanya bisa berdoa sama tante, sama ya even aku nanti ketemu mamanya Kak Ibram. Kalau orang Jawa bilang tuh ngalap berkah. Mudah-mudahan bisa jadi pengganti mama. Amin. Resa Herlambang ada sempat penyesalan ketika ibunda tercinta, penyesalan terbesar dalam diri seorang Resa Herlambang. Ya, jadi karena mama meninggal di rumah, kita harus ngurus beberapa paper yang memang itu diperlukan untuk apa ya, kayak mengokekan bahwa tidak terjadi apa-apa meninggal di rumah, benar-benar pure meninggal, bukan karena terjadi pembunuhan atau apa-apa segala macam. Karena karena kan bukan dari rumah sakit. Jadi aku urus itu, aku ngobrol. Jadi sebenarnya ini hanya family things lah ya, family things, cuman sekedar just only 3 minutes aku urus karena lurahnya waktu itu lagi sakit. Wakil lurahnya lagi kondangan. Sekdanya lagi, jadi aku urus 3 minutes, aku ketinggalan patwal. Aku nggak sempet lihat dan di situ aku nangis sampai aku bilang gitu, Mom, karena buat aku itu pelukan aku terakhir kan sama mama. Aku pelukan terakhir, ngiringin, dan aku cuman di situ diajarkan kan sama beberapa habib bahwa diajarkan bahwa ya Allah mudahkan ibuku dalam menjawab 3 persoalan di alam kubur. Dan itu nggak sempat, jadi aku sampai sekarang kalau boleh aku cuma gini, ya Allah boleh nggak sih aku mimpi hanya untuk memeluk mama. Dan tapi kembali lagi, kita juga nggak boleh, aku nggak boleh seperti ini karena aku juga nggak mau mama is turn back, ngelihat terus ke belakang. Jadi biar Bismillah, Insya Allah kita semua ikhlas, biar mama sekarang jalan di alam barzah dengan baik, nggak usah turn back. We kita mami kita di sini. Resa boleh berdiri? So kamu ada di sini menjadi seorang Resa Herlambang yang sekarang adalah berkat mama yang mengurus semuanya. Selalu nanya di segmen berapa, selalu nanya lagunya apa. Tapi apa lagu favorit mama kamu? Dia tuh ngefans sekali sama Mina. Dan thank you mama, kemarin mama juga udah ucapin ke Resa, dia seneng banget sama lagu Aku Makin Cinta by Mama Ina. So please. For your mom, dari Resa Herlambang untuk ibunda tercinta. Mama, this is your favorite song. Ternyata aku makin cinta sama kamu. Hanya kamu seorang
sekali sedang melihat kita dari surga. Lihatlah anakmu dilahirkan, dibesarkan, hadir di segmen 2. Di segmen 2 menyanyikan lagu favorit dari Mama tercinta. Dan Resa Lambang berterima kasihlah kepada almarhumah karena Resa Lambang sudah bisa berdiri di sini menghibur kita semua. Terima kasih banyak Resa Lambang. Thank you. Kita akan balik bersama lagi bagi aku. Aku makin cinta sama kamu. Sorry ya teman-teman. Mereka kan nyanyinya dengan yang cara benar ya. Coba dong prompter, aku sedikit ya. Iya. Pakai mic, kasih mic-nya ke Kiki Nazar. Oke. Panona. Coba kamu yang nyanyi, aku yang mempraktikkan ya, coba ya. Suara dari kamu ya. 1, 2, 3, 4. Panona alus, 1, 2, 3, 4. panona alus, irung alus, bibir alus, ditempoti harupi gigit manimus. Ngan hanya kepisan, kalakuan si kasetan, gonta ganti jalur, kesirik nanggal minggu aduh gaskeun. Itu kamu main Model kayak Artinya apa sih? Artinya nih, satu kalimat yang menggambarkan kamu sekali. Nah aku naon gelis tapi bangor. Itu kamu, Wi. jadi Ya kenapa? Kunaon aya jengger na ayamna. bibir gini. Coba prompter aku jelasin ya. Apa itu? Cicingnya nengnya, cicingnya. Cicingnya, kianya. Panona alus, irung alus, panona alus, Panona itu matanya apa? bagus. Matanya bagus. Irung alus, hidung Bibir itu bagus. Bibir. Bibir alus, bibirnya bagus. Ditempot Ditempot diharap, ya, digigir digigir manimu halus. Gitu caranya. Oh ya, ini lagu yang menjadi viral di media sosial dijadikan Gonta oleh ganti ieu teh. Asmi dan juga Baby Raira. Keren banget, kita semua mengucapkan terima kasih. Aku juga makasih banget loh ya kamu bikin video klip di The Castello. Thank you banget saya. Oh iya ya. Video klipnya di tempat kamu. bagus banget. Asmi sama Baby Raira, ini kan jadi viral di media sosial. Kalian nyangka nggak? Akhirnya wow, viral semua orang tahu lagunya. Gak nyangka. Gak nyangka ya. Nggak nyangka. 16 juta loh yang nonton loh. Hebat kamu, apalagi dandanan Lagunya begini. enak loh buat goyang. Yes. Kalau Asmi orang mana, Baby orang mana? Asmi orang Bandung Barat. Di Bandung Barat, di mana Bandung Baratnya? Bandung Barat. Kamu tanya mulu sih tadi sudah. Kan tadi on air, Wi. Ini on air sekarang. Bandungnya di mana? Di Cipatat. Di Cipatat. Coba dadah-dadah buat wargi Cipatat. Selamat pagi, Bandung Barat. Kalau kamu sayang Dari Pasteur kakak. oh dari Bandung. Iya, Selamat Bandung. pagi, Bandung. Bandung, Wilujengnya. Tuh ya. Bandung, Jadi kalian mengcover lagu yang sama. Iya, Ya kan? betul. Tapi kalian sebenarnya awalnya nggak kenal atau awalnya memang kenal? Nggak kenal. Awalnya nggak kenal, kemudian sama-sama mengcover lagu tersebut, dua-duanya jadi viral. Kalian tahu nggak Tapi sebenarnya lagu sebenarnya- aslinya lagu siapa? Padul Sumbang. Kalian tahu nggak? Nggak Tahu, kan? tahu dulu Karena semua. udah dikasih tau sama mereka. Betul. lagunya ini kan viral ya sering di cover di TikTok. Kamu tahu dong pasti dong. Tahu. 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 Oh, terus gimana perasaan kalian? Seneng terus juga kocak juga sih. Soalnya kan jadi banyak trennya gitu. Terus habis ketika viral gitu dapat banyak endorse nggak? Banyak yang Kacida Rausa. Lumayan banyak yang Alhamdulillah. membawa berkah ya. Ya. Tapi kalian tahu nggak perbedaan lagu yang kalian cover sama lagu aslinya dari Dul Sumbang? Kalau versi Padul Sumbang mungkin itu musiknya di Gak usah era panjang zaman rambutnya ya, dulu. Say. Kalau yang sekarang mungkin karena disesuaikan dengan anak-anak yang suka pada remix DJ gitu. Jadi nuansa musiknya Oh, seru dimodernisasi banget lagi. ya. Bukan kalau yang tadi tuh kentrung kan ya? Namanya kentrung? Remix kakak. Oh remix DJ. ya? Oh. Enak Jadi kayak banget anak ini tuh TikTok ya. gitu. Tapi suara kamu, suara dia itu cocok banget, Iya. bagus. Kalian tuh berdua nyanyi lagu Emang ini tuh wah, dengan enak, ekspresinya enak tuh sekali. ngahiji itu jadi satu gitu maksudnya. Saking enaknya banyak juga yang mengcover, kita mau kasih lihat dulu siapa aja yang mengcover lagu-lagu yang tadi udah dinyanyikan oleh Asmi dan juga Baby Raira. Kalau itu rambut palsu. Itu bagus banget ya bisa. Jangan emosi, tahan, nggak boleh marah-marah. Nggak boleh marah-marah.
Enggak, mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Dasar engkau. Ojo, Kak Ojo. Enggak ya? Enggak, orang kan nggak tahu semua karet rambutnya Pak Sama ya. Udah ya. Di sini. Tapi barangkali ada yang belum nonton. Jadi akhirnya tahu. Kan nggak harus semua orang tahu. Emang Rian tuh. Sayang jangan kayak gitu, nggak apa-apa dong. Walaupun karet rambutnya palsu nggak apa-apa juga. Iya. Coba kita perhatikan ya. Tuh, Kak Tessa aja nggak tahu. Baru tahu. Tuh, Mas Reza nggak tahu. Bagus, wignya banyak yang nggak tahu ya. Coba kita parodikan ya. Ayo. Coba dari mulai. Seneng banget, wakwik lu. King Nasar lu. Kan udah tadi aku. Dewi Persik. Kakak sekarang. Yang tadi parodikan dengan Dia gaya nyanyi seperti yang tadi. Kakak gini. Tuh. Tolong dong. Oke, coba Dewi Muriagung kita lihat ya. Kita akan coba parodikan gayanya sekarang hostnya pagi-pagi ambiar. Mulus loh. Ya zoom dong. Tolong di zoom. Di zoom lagi, di zoom lagi, di zoom lagi, di zoom. Oke. Dewi Muria Agung. Kamu yang nyanyi saya. Kulit kelir koning cangkang jauh, huntunya bodas di pariku, biwir berem penuh coklat kopi susu. Yang dulu kan orang Sunda ya, jadi oh iya, iya. Kalau lagi gini pasti inget sama AA kayak ada AA di sini. Iya kan kau? Boleh nggak usah disebut-sebut nggak? Oh iya, cemburu. Nanti aku. Kulit kelir koneng cangkang jauh. Iya, bodas. Nu iya anak bungsu, nu itu rambut palsu. Tuh kan. Ya. Tapi kita dengar katanya salah satu di antara kalian jago jaipong. Siapa yang paling jago jaipong? Jago sayang. Ayo cobain sayang, cobain. Kamu belajar jaipong dari kapan? Dari kelas 3 SD. Ayo jaipong. Kelas 3 SD. Ayo sayang. Ayo sayang, sayang. Tendang. Bajunya aku suka banget, aku Asmi dari kelas 3 SD dia akan jaipong. Waduh bagus. Di pagi-pagi ambiar. Ayo, Mbak Asmi. Bapak Haji Rokia, Ibu Haja Romla, maka dari Nyawer, Puranan, Bu Haji, Pak Haji, maka. Kulit kelir konek cangkang jauh, maka. Untuk bodas, barang katak goyang. Dina pagi hari ini bersama Yayasan Ibu Hajah Rukia, mangga di Haturanan. Mangga Bapak Haji Sueb di Haturanan Teras. Mangga keluarga. Terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita, luar biasa sekali. Terima kasih Kesa Kaunar, Asmi dan juga Baby Raira, semoga semakin sukses. Tapi begitulah kehidupan, sama seperti tema kita pagi hari ini, datang dan pergi. Bahwa dalam hidup semua orang bisa datang dan pergi, dan kita tidak pernah memiliki, kita hanya dipinjam. Besok kita akan kembali lagi tetap di pagi-pagi ambiar. Dan terakhir kita joget bareng bersama Asmi dan juga Baby Raira. Pagi-pagi ambiar. Lala kecurangan
Aduh